Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi dengan saya Nura di channel Nura Punya Cerita. Alhamdulillah, hari ini bisa sapa teman-teman lagi. Aku mau share kegiatan. Kebetulan hari ini ada pesanan cake ultah karakter ya. Oke, di sini aku mau ngecek dulu bahan-bahan yang udah dibelanjain sama suami. Bahan-bahannya seperti kayak terigu, telur, pokoknya nggak boleh ketinggalannya, kayak margarin, coklat, susu, terus sama alasnya, sama dusnya, jangan ketinggalannya teman-teman. Makanya harus cek dulu nih belanjaannya, khawatirnya ada yang ketinggalan. Oh iya, aku belum sapa teman-teman. Teman-teman gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, selalu dilimpahkan rezeki, dipermudah segala urusannya, dan tetap semangat. Oke, langsung aja gercep. Di sini saya buat bahan dasarnya. Buat bahan dasarnya itu bolunya ya, cake-nya. Kebetulan yang pesannya minta cake Fugi Brownies. Jadi aku langsung gercep bikin Fugi Brownies. Sebelum membuat bolu udah nyuapin anak-anak, udah nyiapin makanan buat kakang. Biasa suami yang nyuapinnya ya, jadi gantian. Jadi aku langsung gercep bikin bolu. Seperti biasa kalau buat Fugi Brownies, jangan lupa panaskan dulu ovennya, baru kita langsung buat adonannya. Adonannya ada kolata, margarin, terigu, coklat bubuk, coklat disisi sama minyak, kemudian telur dan gula pasir, kayak gitu ya. Lanjut aku mengadoni Fugi Brownies. Oke teman-teman, lanjut ya mengadoni bahan Fugi Browniesnya. Teman-teman bisa lihat kan, kalau misalnya teman-teman senang dengan bikin-bikin kue, teman-teman bisa coba juga. Ini bisa dijadikan ide bisnis rumahan juga ya teman-teman ya. Ya kalau misalnya teman-teman mau coba ide bisnis cake ultah itu harus banyak latihan teman-teman, karena butuh pengalaman dan jam terbang ya. Karena kalau misalnya jarang latihan, nanti kalau misalnya konsumennya minta desain yang rumit, nanti kitanya kebingungan sendiri. Jadi harus mulai untuk mencoba dulu, dan dibantu dengan alat-alat yang mendukung. Pokoknya teman-teman yang paling utama itu harus sering latihan, harus sering mencoba ya. Kalau misalnya kita nggak berani mencoba, ya nggak akan bisa-bisa. Terus harus ngelihat tren-tren cake-cake yang udah lagi musimnya kayak gimana gitu. Jadi kita harus tahu gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut kita masih membuat cake-nya dulu nih. Kita lanjut. Aku juga di sini masih belajar ya teman-teman, belum mahir-mahir banget, tapi seneng gitu kalau misalnya ada yang pesan cake ultah atau cake wedding. Jadi kalau kata suami, dicoba aja. Ya udah, saya coba untuk menerima pesanan itu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang pesan mau temanya mau apa kayak gitu, jadi nanti si pemesan temanya mau kayak gini, nah aku tawarin nggak yang terlalu sulit banget menurut aku gitu. Jadi ditawarin ke konsumennya kayak gimana, oh mau, ya udah, jadi kan kitanya udah siap
dalam pembuatannya gitu ya teman-teman. Kalau misalnya awal-awal mau menerima pemesanan cake ultah atau cake wedding kayak gitu. Ini udah jadi ya teman-teman Fugi browniesnya. Tuh kayak gini ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya udah jadi kayak gini, udah jadi browniesnya, baru kita dinginin fuginya. Terus lanjut bikin krimnya. Di sini aku menggunakan alas warna hitam granit kayak gitu ya. Ini krimnya teman-temannya. Maaf aku gak record ya, gak ke record. Jadi langsung aja aku masukin dulu ke plastik segitiga krimnya. Di sini krimnya aku pakai yang simple aja, mentega putih, kemudian pakai palmia butter, terus gula, sama susu bubuk dan susu kental manis. Dikocok sampai 30 sampai 1 jam. Jadi lembut banget krimnya. Oke, lanjut. Di sini aku mau aku kasih krim dulu setiap fuginya. Jadi di sini aku bikin fuginya itu ada 3 ya. Fugi pertama disimpan di alas, kemudian kasih krim, lalu aku kasih lagi fugi, kasih krim lagi kayak gitu teman-teman sampai selesai. Kebetulan di sini konsumennya minta cake ultah unicorn ya untuk 5 tahun. Seneng banget kalau misalnya udah temanya anak-anak, aku suka banget karena gak terlalu sulit juga gitu ya. Yang penting anak-anak itu kelihatan si cake itu lucu gitu menurut anak-anak. Ih lucu banget gitu. Jadi aku paling senang kalau misalnya ada yang pesen cake ultah tapi buat anak-anak. Jadi kalau misalnya udah jadi itu, pas aku nganterin itu, anak-anaknya langsung antusias gitu ngelihat cake aku itu, buatan aku. Lucu kayaknya. Doain ya teman-teman ya, mudah-mudahan lancar. Teman-teman juga mudah-mudahan yang lagi usaha dilancarkan juga ya. Amin ya robbal alamin. Oke, lanjut. Aku permukaan sisi-sisinya aku juga kasih krim juga, karena nanti untuk ditutupi dengan pondex ya. Oke, setelah aku kasih krim, permukaannya aku ratakan dengan menggunakan pisau khusus untuk meratakan krim ya teman-teman. Tuh seperti itu. Nanti kalau misalnya udah rata semuanya,
tinggal kita masukkan ke dalam kulkas ya teman-teman, atau lemari es. Jadi agak beku, biar ada beku, biar beku lah. Jadi pas nanti Pondeksnya dipasang, krimnya gak luber-luber kemana-mana kayak gitu. Alhamdulillah ini udah rata. Lumayan lah ya, harus perlu banyak latihan. Udah rata kayak gini, lanjut masukkan ke dalam lemari es. Harus penuh kesabarannya teman-teman dalam meratakan krim ini. Oke, lanjut kita masukkan ke dalam lemari es. Seperti ini ya teman-teman ya. Lanjut kita mencampur warna. Dalam mencampur warna ke Pondex, teman-teman harus menyediakan tepung maizena ya. Jadi tangannya nggak lengket-lengket kayak gitu. Di sini dasar Pondexnya aku pakai warna pink. Agak lama ya teman-teman mencampurnya ya. Harus super sabar. Tuh, sampai geser-geser kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus super sabar, tekun ngerjainnya. Dan bakalan begadang juga. Tapi senang banget teman-teman kalau misalnya kita mengerjakannya karena suka pekerjaannya, jadi gak ngerasa lelah kayak gitu. Kita pipih-pipihkan, dilebarkan. Oke, lanjut di sini aku mau buat boneka unicornnya. Nah, siapin dulu gambarnya.
Seperti itu gambarnya teman-teman ya. Ini harus penuh ketekunan dan kesabaran. Kalau misalnya bikin cake karakter Pondes kayak gini nggak bisa dicepet-cepet ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau buka pesanan 3 hari sebelum harus udah pesen gitu, atau seminggu ya. Jadi kita bisa mempersiapkan dulu, jangan ngedadak bikin bonekanya, khawatirnya nggak keburu teman-teman. Jadi kalau misalnya 3 hari pesannya kita udah buat boneka-bonekanya, kan bisa disimpan di kulkas juga gitu. Jadi nggak akan terlalu capek juga. Ini juga dibantu suami, misalnya mencampur warnanya kan, jadi tangannya nggak terlalu belepotan juga, takutnya mengotori kondeks yang lain. Jadi suami bikin warna yang hitam gitu, jadi tangan aku nggak warna hitam. Apalagi kan ini boneka unicornnya warnanya putih, jadi nggak akan belepotan kayak gitu. Di sini ada suamiku yang setia membantu aku dalam pembuatan cake ultah. Semangat ya buat teman-teman yang punya anak berkebutuhan khusus seperti aku. Ini juga aku ditemani sama kakak Jaki yang belum tidur. Semangat ya. Semoga Allah selalu memberkahi keluarga, memberkahi keluarga teman-teman juga, selalu diberi semangat, selalu diberi keikhlasan dalam merawat anak-anak kita yang sakit. Apalagi yang masih kejang-kejang. Salam hangat dari Umi Nura ya, buat teman-teman yang anaknya sama seperti saya, harus berjuang. Jadi kalau misalnya teman-teman mau usaha kayak gini, harus banyak latihan ya teman-teman ya. Jadi sebelum membentuk boneka, teman-teman harus menyediakan dulu warna-warna yang dibutuhkan dari cake itu sendiri, kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya udah tersedia kodexnya, udah dicampur warna, jadi kita tinggal ngambil. Jangan lupa selalu tangannya
campur tangannya dengan tepung maizena. Alhamdulillahirabbil alamin, udah sebulan ini subscriber Nura Punya Cerita udah 100 subscriber. Bersyukur banget ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe channel Nura Punya Cerita. Terima kasih. Dan aku minta dukungan teman-teman yang belum subscribe. Yuk subscribe channel Nura Punya Cerita, like, komen, dan klik tombol notifikasinya atau tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Oke, di sini aku udah jadi boneka unicornnya, tinggal kakinya. Oke, setelah boneka unicornnya udah mau jadi, ininya udah agak keras, krimnya dirasa udah keras. Yuk kita tutupi dulu dengan Pondex. Pipihkan lagi adonan Pondexnya. Kalau dirasa udah lentur, pipihkan, lalu kita tutup cake-nya dengan pondek ini. Oke, setelah pipi lalu kita angkat pelan-pelan di atasnya terlebih dahulu. Sebenarnya ada alat yang buat meluruskan ya, kayak setrikaan gitu, buat ngepres gitu. Tapi saya belum punya. Jadi ini dirapihkan dengan menggunakan telapak tangan. Oke, setelah rapi kita tempelkan dulu di atas bagian permukaan atas cake ultahnya, kuda poninya atau unicornnya. Maaf ya teman-teman, suara aku belum sembuh, masih serak. Jadi suaranya masih serak kayak gini, maafin ya teman-teman ya. Jadi kurang nyaman.
Lanjut, aku mau bikin boneka orangnya ya, anak kecil lagi duduk di dekat kuda poni. Jadi di atas cake-nya itu ada anak kecil yang lagi duduk ceritanya. Tuh, alhamdulillah udah jadi anak kecilnya. Gimana teman-teman? Lagi duduk ya. Oke, next selanjutnya ini lagi bikin unicorn yang kecil-kecilnya di pinggiran cake-nya. Aku bikin 2 di pinggir sebelah kanan dan di pinggir sebelah kiri. teman-teman,
Itu yang pinggirnya udah ditambahin kuda poni yang kecilnya. Aku lanjut lagi bikin pelangi-pelanginya, terus awannya, ada hatinya juga, terus ada bulannya gitu, terus ada bintang-bintangnya. Terus lanjut ada huruf-hurufnya dicetak, tadi dibantu suami. Lanjut aku tempel-tempelin lagi. Sini aku bikin kue donat ya, sama ice cream. Oke teman-teman, udah hampir selesai ya, udah hampir finishing. Gimana teman-teman? Menurut teman-teman sulit nggak bikinnya? Mudah kan bikinnya? Mudah buatnya. Harus penuh kesabaran ya teman-teman dalam membuatnya. Dan harus semangat juga. Karena aku senang banget ada pesanan kayak gini, aku seneng banget. Jadi gak ngerasa lelah ya. Ini tinggal finishing. Karena konsumennya minta buat anaknya umur 5 tahun, jadi tinggal buat angka 5 ya. Ini pakai ice cream, jadi biar kelihatan lucu gitu, imut. Kalau aku sih, kalau misalnya udah selesai nih pembuatan cake ultahnya, kelebihannya kalau pesan di aku itu jadi dianterin sama kita gitu, jadi konsumennya seneng gitu. Ini udah selesai, aku mau beres-beres dulu. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya selesai juga cake ultah karakter unicornnya. Aku beres-beres dulu biar nggak berantakan. Dan nanti kalau misalnya ada yang pesan lagi, mudah-mudahan setelah ini ada yang pesan lagi cake ultahnya atau cake weddingnya ya. Amin ya robbal alamin. Di sini tuh aku sambil mau nyuapin kakang ya, lagi ngangetin air buat ngasih kakang makan. Karena kakang nemenin uminya bikin kue sama abinya. Oke, lap-lap dulu. Kita packing dulu. Jadi meja kerjanya biar selalu bersih ya teman-teman ya. Jadi besoknya itu kalau misalnya mau masak, udah semangat lagi kalau misalnya dapurnya bersih. Kita masukin dulu ke dus.
Kardusnya di sini aku pakai tutup yang transparan. Jadi biar kelihatan cake-nya seperti apa. Sekarang kan udah banyak packaging yang bagus-bagus ya teman-teman ya. Kebetulan di sekitar aku di toko kuenya ada yang kayak gini. Kalau di online shop itu banyak sih teman-teman. Teman-teman tinggal pesen aja, udah banyak kok di online shop. Di sini aku pasang dulu label ya, jadi harus selalu pakai label ya kalau bisa teman-teman. Jadi kalau misalnya dusnya dibuang terus kelihatan sama orang, oh ini buatan siapa ya? Jadi tahu gitu. Ini tuh buatan Nura Cookies kayak gitu. Jadi teman-teman juga kalau misalnya mau mulai usaha harus ada labelnya. Tuh ini teman-temannya udah jadi cake ultah unicornnya yang dari Pondex. Alhamdulillah cake ultahnya udah jadi. Mudah-mudahan konsumen yang pesannya juga puas. Mungkin segitu dulu ya teman-teman share kegiatan aku hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.